Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah masuk semua di kelas? Udah, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Siska, Hadir, Bu. Sinta, Hadir, Bu. Yoga. Hadir, Bu. Baik. Di sini Ibu mau nanya, apa kalian sudah tahu materi untuk hari ini? Udah, Bu. Udah. Apa yang ada ingin kalian tanyakan tentang materi hari ini? Ada, Bu, saya mau bertanya. Ya, Siska silakan. Mengapa perang dingin bisa terjadi? Bukan itu peran. Baik, untuk pertanyaan Siska, Ibu akan menjelaskan mengapa perang dingin itu bisa terjadi. Baiklah anak-anak, langsung saja kita ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang perang dingin. Jadi, hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai perang dingin. Apa itu perang dingin? Terus, siapa saja sih yang terlibat perang dingin? Terus, apa aja yang mereka pengaruhi kepada negara-negara lain? Terus, negara mana saja yang mendapat pengaruh dari perang dingin? Jadi, pertama, kita harus mengetahui apa itu perang dingin. Nah, perang dingin ini sesuai dengan namanya, bukan perang yang sepintas di pikiran kita, oh terjadinya di kutub makanya disebut perang dingin, atau perang yang menggunakan es makanya disebut perang dingin. Jadi, perang dingin ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan konflik yang terjadi antara blok barat dan blok timur, dan blok barat dan blok timur ini mereka saling menyebarkan ideologi yang dibawa oleh negaranya masing-masing, yang mana blok barat itu dipimpin oleh Amerika dan blok timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Dan Amerika itu ada yang tahu apa ideologi yang mereka bawa? Nah, kalau untuk Amerika, ideologi yang mereka bawa itu ideologi liberalis kapitalis. Kalau untuk Uni Soviet, itu ideologi mereka yang mereka bawa itu ideologi komunis sosialis. Nah, ideologi ini merupakan dua ideologi yang berbeda, yang saling bertolak belakang. Yang satu kapitalis, yang satu komunis. Jadi, masing-masing negara ini punya ideologi yang berbeda, dan mereka ingin menanamkan masing-masing ideologi ini ke banyak negara, dan mereka itu berambisi untuk menjadi negara adidaya, adikuasa. Yang namanya adikuasa itu kan hanya satu ya. Jadi setiap Amerika, Uni Soviet itu berlomba-lomba menanamkan ideologinya masing-masing ke banyak wilayah. Nah, terus perang dingin ini bermula ketika setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana setelah Perang Dunia Kedua itu yang menang itu adalah blok sekutu, dan Amerika dan Uni Soviet ini juga tergabung di dalamnya. Jadi setelah mereka menang, Amerika dan Uni Soviet ini sama-sama muncul sebagai dua negara besar, dan mereka itu berambisi untuk menjadi negara yang paling kuat di antara kuat. Nah, mulailah dua negara ini untuk menanamkan ideologi masing-masing ke banyak negara. Jadi perang dingin itu perang yang terjadi antara blok barat dan blok timur, yang mana blok barat itu Amerika, blok timur itu Uni Soviet. Nah, lalu siapa saja sih yang terlibat di antara perang dingin, dan negara apa saja yang kemudian ikut merasakan dampaknya dari perang dingin? Jadi, pada waktu itu banyak negara yang ikut merasakan dampak dari perang dingin. Nah, di antaranya itu ada Cina, terus ada Korea, ada Vietnam, ada Jerman, dan waktu itu Indonesia tidak ikut merasakan dampaknya karena ketika kedua negara masing-masing menanamkan ideologinya dan memasuki negara lain itu juga ada yang memilih mau memihak Amerika atau memilih untuk memihak Uni Soviet. Namun Indonesia itu tidak memihak kepada Uni Soviet maupun Amerika, tetapi dia menjadi negara yang istilahnya netral, dan dia menjadi negara non-blok. Terus ada yang tahu apa saja dampak
dari Perang Dingin ini untuk masing-masing negara. Nah, jadi salah satunya itu ada Jerman. Dan waktu itu Jerman itu sampai dibagi menjadi dua negara, yaitu ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat ini dimasuki oleh Amerika, sementara Jerman Timur dimasuki oleh Uni Soviet. Nah, jadi Perang Dingin itu tidak hanya melibatkan dua negara itu saja, tapi dampaknya itu juga sampai ke banyak negara. Sampai Jerman itu dibagi dua negara pada waktu itu, dua wilayah. Ada bagian barat, bagian timur, Amerika sama Uni Soviet. Yang satunya dimasuki Amerika, yang satunya dimasuki Uni Soviet. Dan selain itu ada juga contohnya dari negara Korea Utara. Maksud Ibu Korea. Jadi Korea itu dulu juga dibagi menjadi dua wilayah kekuasaan. Yang satu diduduki oleh Amerika, yang satu diduduki oleh Uni Soviet. Jadi Amerika itu di Korea Selatan, Uni Soviet itu di Korea Utara. Nah, jadi perlu kita garis bawahi bahwa Perang Dingin itu tidak hanya konfliknya antara Amerika dan Uni Soviet, tapi sampai dia itu meluas dan bahkan banyak dari negara yang malah dibagi menjadi dua wilayah. Sampai kayak Korea Utara dan Korea Selatan itu kan sampai sekarang itu masih menjadi dua negara. Dan contoh lainnya itu ada Vietnam. Vietnam itu sampai waktu itu ada juga Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Itu kan mereka juga terjadi perang saudara. Nah, jadi Perang Dingin itu sebegitu besar dampaknya. Baiklah anak-anak ibu, sudah ya pelajaran hari ini. Jadi, kesimpulan dari Perang Dingin ini sebuah periode di mana terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya dari blok barat dan Uni Soviet beserta sekutunya dari blok timur, yang terjadi antara tahun 1947 sampai 1991. Persaingan keduanya terjadi di berbagai bidang seperti koalisi militer, ideologi, industri dan pengembangan teknologi, pertahanan, perlombaan nuklir dan persenjataan, dan lain-lain. Perang Dingin bukanlah sekedar perang biasa di mana kedua belah pihak berperang di medan terbuka. Perang Dingin merupakan perang antara dua negara adikuasa yang saling berebut pengaruh dalam pergulatan politik internasional. Perebutan pengaruh dimulai dengan saling mencurigai antar negara adikuasa itu. Baiklah anak-anak ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Besok kita belajar yang selanjutnya ya.